Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menginput transaksi penjualan, baik penjualan kredit maupun penjualan tunai. Lalu bagaimana cara mengeditnya, menghapusnya, dan menampilkan laporan transaksi tersebut. Oke, untuk mencatatnya, mencatat transaksi penjualan, kita masuk melalui menu penjualan, lalu pilih penjualan. Kemudian kita klik baru. Misalkan tanggal transaksi adalah tanggal 7 September tahun 2020. Kemudian kita pilih pelanggan dengan mengklik kolom di kode pelanggan. Nah, untuk menampilkan nama pelanggan, ini pastikan kolom yang dicari adalah nama, gitu ya. Kemudian kita ketik salah satu huruf. Pastikan lagi bahwa pilihan pencarian yang di atas ini yang tertik ya, yang terisi adalah dari semua huruf. Karena kalau dari depan saja nanti dia hanya mencari berdasarkan data huruf depan dari nama si pelanggan ya. Kita klik saja yang dari semua huruf, kemudian kita cari misalkan huruf E. Nah, maka akan muncul semua pelanggan yang memiliki huruf E ya di namanya ya. Atau kita klik I, nanti akan muncul pelanggan tersebut. A juga demikian ya. Seperti itu. Atau kita juga bisa menampilkan semua data pelanggan sih. Kalau sudah tadi seperti klik-klik seperti tadi, dia akan muncul semua pelanggan yang kita punya ya. Lalu saya pilih salah satu, misalkan CV Merdeka ya, saya pilihnya, kemudian saya klik OK. Nah, di sini akan muncul batas kreditnya saat kita menginput nama CV Merdeka sebagai salah satu pelanggan kita. Kan kita mengisi data batas kredit ya, maka dia akan muncul. Kemudian saldonya pun saldo piutang dagang kita yang ada pada CV Merdeka. Nah, untuk mengisi item yang kita jual, kita klik kolom space ya di bawah kolom ini. Kemudian titik-titik ini yang di bawah kode kita isi. Misalkan di sini saya ingin menjual B001 atau pandan wangi. Ini satuannya adalah kilogram 10 ya. Sini jumlahnya misalkan saya menjual 10 unit. Oke. Harga ini adalah harga sesuai dengan harga jual saat kita menginput data produk. Ya, kalau harga ini berubah, misalkan 215 saat ini kita menjualnya, bisa tinggal diketik saja sesuai dengan harga terkini. Ya. Kemudian selain menjual pandan wangi, saya menjual yang lain nih. Misalkan berikutnya adalah Superpulen. Superpulen ini satuannya kilogram 10, sama seperti pandan wangi ya. Ini kalau tampilannya kurang luas atau kurang lebar, ini bisa dilebarkan ya supaya clear. Oke, di sini misalkan saya pilih 20, saya jual 20 ya. Lalu satu lagi deh. Misalkan talang padang. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita lihat ringkasannya ya. Ringkasannya totalnya adalah 10.250.000. Kemudian tidak ada diskon, pajak, dan seterusnya, sehingga jumlah kotor dan jumlah bersihnya sama. Hadiahnya kosong, diskon faktur dan sebagainya kosong, maka grand total 10.250.000. Tanggal diterima kita abaikan saja. Kemudian saldo ini adalah kolom ini ya, menunjukkan jumlah penjualan sesuai dengan faktur ini ya, atau jumlah piutang dagang berdasarkan faktur ini. Saldo sekarang itu menunjukkan jumlah piutang dagang kita pada CV Merdeka setelah adanya transaksi ini. Jadi saldo awalnya ditambahkan dengan transaksi pada faktur ini, jadilah nilainya sekarang yang ada di kolom saldo sekarang. Begitu ya. Seperti ini kalau menginput transaksi pembelian kredit, tidak perlu mengisi tab pembayaran ya, cukup dipastikan saja ringkasannya, kemudian kita simpan. Nah, hasil pencatatan ini yang pertama kita bisa lihat di akuntansi lalu laporan jurnal umum. Ya, kita lihat seperti apa jurnalnya, 0709 tahun 2020.
Nah, ini tadi ya, piutang dagang, HPP pada persediaan barang dagang dan pendapatan penjualan. Oke, jadi ini seperti akuntansi manual yang kita kerjakan. Persis ya transaksinya, jurnalnya. Berikutnya kalau saya mencatat transaksi penjualan secara tunai. Ya, kita klik baru. Kemudian kita buat misalkan tanggalnya tanggal 8 September. Pelanggannya untuk tunai bisa pelanggan siapa saja, tapi di sini saya ingin mencontohkan pelanggan umum. Klik OK. Nah, bisa dilihat bahwa karena kita men-setting pelanggan umum ini sebagai pelanggan tunai, maka batas kreditnya 0. Artinya kita memang tidak bisa mencatat transaksi penjualan atau kita tidak bisa melakukan transaksi penjualan kredit dengan pelanggan yang batas kreditnya 0. Jadi harus tunai ya. Sini klik kode barangnya. Misalkan saya menjual talang padang dengan unitnya 2 ya. Jumlahnya sekian. Nah, kalau seperti ini, karena dia tunai, kita klik pembayaran. Nah, pembayaran ini masuknya kemana? Kalau ke kas, kita bisa pilih tunai atau pilih kas sesuai dengan daftar jenis pembayaran yang kita setting di awal. Nah, kalau ke bank juga bisa. Kita klik di sini, misalkan saya arahkan ke bank A. Kalau ke bank atau ke cek, akan muncul dialog box seperti ini ya. Di sini referensi pembayarannya adalah sebenarnya kalau dia cek atau bilet giro itu adalah nomor ceknya. Misalkan di sini saya gunakan 1234. Jumlah pembayarannya harus sesuai dengan total yang harus dibayar yaitu 390.000. Kemudian kita klik tab, kita klik OK. Nah, maka jumlah yang ada di kolom ini itu terisi dari dialog box yang tadi. Kalau sudah, kita pindahkan barisnya gitu ya, ke bawah supaya angkanya pindah ke kolom yang di sebelah kiri. Kalau seperti ini sudah terbayar ya, kita klik simpan data. Kita lihat seperti apa jurnalnya ya. Ini saya pindahkan ke tanggal 8. Jalankan, kita klik jalankan. Oke. Maka di sini tadi transaksi yang dilakukan adalah yang di bawah ya. Ini ada transaksi yang lainnya. Oke. Bank A HPP pada persediaan barang dagang dan pendapatan penjualan. Ini angkanya tadi yang masuk ada 390.000 dengan harga pokok harga pokok penjualannya 350.000. Oke. Seperti itu cara menampilkan jurnal umum setelah kita mencatat transaksi penjualan. Selanjutnya, jika terjadi kesalahan, kita tinggal kembali ke penjualan tadi, lalu kita pilih fakturnya. Faktur mana yang ingin kita perbaiki. Ya, misalkan faktur yang ingin saya perbaiki adalah faktur di tanggal 8 September. Sorry, yang pertama aja deh, tanggal 7 September ya. Misalkan di sini ada yang salah input ya, maka kita pilih fakturnya kemudian kita klik rubah. Ya, kita klik rubah, misalkan pandan wanginya bukan 10 kg, harusnya 15 kg. Maka tinggal kita ganti, kemudian kita simpan. Seperti itu. Ya. Atau ingin menghapus transaksi. Misalkan saya pilih transaksi yang mau saya hapus adalah transaksi yang ini ya, yang 25 unit pembelian talang padang, saya hapus. Maka saya pilih fakturnya kemudian saya Oke. Hal ini akan berdampak juga pada jurnal umum tentu saja. Kita jalankan ulang. Kita klik OK. Maka hanya 2 faktur. Tadinya ada 3 faktur. Seperti itu ya. Lalu laporan penjualan juga bisa kita lihat di penjualan, laporan-laporan. Lalu di rangkuman penjualan. Ya, mulai tanggal misalkan 01/09/2020 sampai dengan tanggal hari ini. Jalankan, preview OK. Nah, akan muncul semua penjualan yang sudah kita catat tadi. Jadi seperti itu cara melakukan pencatatan untuk transaksi penjualan, mengeditnya, menghapusnya, kemudian menampilkan jurnal umumnya ya, dan menampilkan laporan rangkuman penjualan.